Salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. أما بعد فقال تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. صدق الله العظيم. Saudara kaum muslimin, hamba Allah sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari senantiasa kita mensyukuri nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita semua. Dan alhamdulillah sampai detik hari yang berbahagia ini Allah masih berikan sisa-sisa umur kepada kita. Mudah-mudahan kesempatan yang masih Allah berikan mampu dan mau kita manfaatkan semaksimal mungkin dalam rangka kita sama-sama mencari ridha Allah sebagai mempersiapkan bekal kita kembali di hadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam mari pula kita sampaikan kepada alam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga dan sahabat beliau sekalian yang telah mengorbankan segala-galanya untuk menyelamatkan manusia dari alam jahiliyah ke alam sutra hidayah. Hamba Allah yang berbahagia, pada kesempatan ini sama-sama kita mencari dan mengharap ridha Allah. Maka alhamdulillah kita selaku hamba-Nya hari ini kita sama-sama berada di rumah Allah mencari ridha Allah. Ini merupakan sebuah nikmat yang amat besar. Tidak semua saudara kita hari ini mendapatkan nikmat seperti kita. Mungkin di antara saudara kita hari ini Allah berikan kesehatan, tapi tidak Allah berikan kesempatan. Atau sebaliknya, Allah berikan kesempatan, tapi mereka harus rela berbaring di rumah sakit atau di rumah. Maka dua nikmat ini, kesehatan dan kesempatan, kita padukan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Allah yang berbahagia, izinkan hati berdiri di hadapan guru-guru bapak-bapak yang berbahagia. Mari kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah sebagai bekal untuk mencapai bahagia hidup dunia dan akhirat. Hadirin yang berbahagia, kita semua ingin mencari bahagia. Itulah doa yang singkat yang setiap saat kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itu setiap saat anak-anak kita juga selalu panjatkan doa bagaimana Allah berikan kebahagiaan di dunia dan juga kebahagiaan di akhirat, dan Allah bebaskan kita dari api neraka. Allah yang berbahagia. Namun dalam perjalanan hidup kita manusia tidak pernah luput dari dosa dan noda. Itulah kita makhluk Allah yang lemah.
makhluk Allah yang gaib, yang serba keterbatasan. Sengaja atau tidak pasti melakukan dosa. Maka hamba Allah yang berbahagia, banyak ayat-ayat Al-Quran yang selalu Allah sampaikan kepada kita. Apabila kita memperhatikan, katakanlah sebagai contoh ayat yang barusan kita baca tadi, ya ayyuhalladzina amanu istaghfiru katsiran. Allah juga menjaga kita orang yang beriman. Bagaimana Allah, walaupun Allah telah mempersiapkan dua tempat nantinya, tidak ada pilihan lain, surga dan neraka. Tapi bentuk kasih sayangnya Allah kepada orang-orang yang beriman, banyak ayat-ayat Al-Quran yang Allah ingatkan, yang Allah panggil khusus kepada kita orang-orang yang beriman. Katakanlah sebagai contoh di antara beberapa ayat yang lain, yang artinya yang ayat barusan kita baca tadi, yang terdapat dalam surat Al-Hujurat ayat 12. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah daripada banyak prasangka. Sesungguhnya sebahagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebahagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 12. Hamba Allah yang berbahagia, ayat ini salah satu ayat bentuk kasih sayangnya Allah kepada kita. Kenapa tidak? Hampir setiap malam seperti yang kita sampaikan, kita mohon kepada Allah untuk bahagia di dunia, bahagia akhirat. Setiap saat kita berdoa dan berusaha agar kita tidak melakukan dosa dan berusaha untuk selalu berbuat baik atau melakukan semua perintah Allah Subhanahu wa taala. Namun hamba Allah yang berbahagia, dalam perjalanan hidup kita, kadang-kadang ibadah yang kita lakukan, yang setiap saat, bisa jadi tadi malam kita bangun tengah malam sholat tahajud, tadi subuh sama-sama kita melaksanakan sholat subuh berjamaah, lagi kita melaksanakan sholat duha dan bermacam-macam ibadah yang kita lakukan. Tapi Allah mengingatkan supaya ibadah-ibadah, amalan-amalan yang kita lakukan itu jangan sampai seperti api membakar daun yang kering, mengunci, menyampaikan sesuatu yang tidak baik, itu menghapuskan dosa-dosa yang kita lakukan. Hamba Allah yang berbahagia, ribah dalam bahasa kitab Ihya Ulumuddin disampaikan oleh Imam Al-Ghazali. Ribah atau mengunjing, yaitu membicarakan kejelekan orang lain di belakangnya. Kejelekan orang yang dibicarakan itu baik tentang keadaan dirinya, keluarganya, badannya atau akhlaknya. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menyampaikan bahwa sesuatu omongan yang tidak engkau sukai untuk ditujukan kepada saudaramu adalah mengunci, walaupun kejelekan itu benar-benar terjadi, benar-benar dilakukan. Kalau kejelekan yang dibicarakan di belakang itu tidak benar, maka perbuatan itu disebut dengan dusta. Ini hamba Allah yang berbahagia. Kenapa? Hari ini kita tidak pernah lepas dengan handphone. Kita baca handphone bermacam-macam berita, apalagi yang kadang-kadang dipertontonkan oleh pimpinan-pimpinan tingkat tinggi. Kita selalu membaca kunjingan, menjelek-jelekkan macam-macam hayuk kabino. Sementara kita rakyat kecil, kadang-kadang juga terbawa kita baca bagaimana penipuan, bagaimana dusta-dusta yang disampaikan. Itu kita baca di luar media. Tetapi tidak seperti kerumunan ini merempet penyakit ini disebut dalam
ilmu sosial disebut dengan patologi penyakit masyarakat. Kalau kita di kampung biasanya yang disebut dengan patologi, contoh kecil ya, mudah-mudahan tidak terjadi. Keran masjid patah memperluas. Alasan air daya semayang jadi keran belum patah. Yang alasannya disebut dengan patologi penyakit masyarakat. Padahal seharusnya kita menerima pertanyaannya juga ya, wah dalam pelatih yang baru dalam keran masjid apakah. Tapi tak demikian. Kalau penyakit dalam masyarakat itu selalu mencari kesalahan orang lain untuk dia menjadi penghalang berbuat baik. Hai saja menjadi ia tanam keran, ia hanalan pula. Padahal seharusnya bukan itu. Masjid itu milik kita bersama. Masjid rumah Allah, kita makhluk Allah dan sama-sama kita jaga. Katakanlah misalnya ada keran yang patah, jangan kita menjelekkan pengurus masjid, jangan kita salahkan Pak Kecil dan lain sebagainya. Tapi tugas kita, oh ini ada peluang kita untuk berbuat baik. Ini hamba Allah yang berbahagia. Maka dalam penyakit masyarakat, di antara beberapanya adalah buruk sangka. Dikatakan perkataan dusta karena ada dua hal. Pada saat dalam hati kita ada berburuk sangka, dalam ilmu tasawuf disebut dengan syu'udan. Itu kalau ada buruk sangka, benar itu belum tentu. Apa yang kita sangkakan itu belum tentu benar. Tetapi lebih besar pastinya itu tidak benar. Namun keduanya mencemarkan kehormatan seseorang. Apa yang berbahagia dalam perjalanan kehidupan sosial politik. Ini kita lihat di negara kita, apabila ada terjadi sudah dekat dengan pemilu, kita dengar di macam-macam. Kita ni masyarakat Handayak dengar juga mengajarkan politik, maka dengar yang nasi fitnah. Ini hamba Allah yang berbahagia. Kenapa demikian terjadi? Karena hari ini kita masyarakat biasa, kadang-kadang yang disampaikan oleh orang-orang yang mengerti, kita tidak mampu membedakan mana politik, mana fitnah, mana politik, mana kriminalitas. Ada orang beda lagi. Katakanlah sebagai contoh, kami sendiri memperhatikan apabila pemilu tiba, apabila didorong tokoh-tokoh kontestan yang berlelok spanduk orang lain, kenapa memahayirkan politik itu? Benar spanduk kalau kabeh dicabut. Tapi dalam bahasa polisi, juga pihak keamanan itu bukan politik, itu kriminal. Ini hamba Allah yang berbahagia yang perlu kita perhatikan. Politik dalam ilmu politik, maaf mungkin bapak-bapak lebih paham. Politikus is brand of human. Ilmu politik itu bagaimana mempelajari apa maunya manusia, apa maunya masyarakat. Itu yang kita tawarkan. Maka dalam kehidupan berpolitik Allah yang berbahagia, kita tidak pernah lepas, tidak boleh lepas dengan agama. Agama merupakan rambu-rambu dalam berpolitik. Sehingga kita jangan mencampur adukan kita. Yang ibadah yang kita lakukan, jangan kita habiskan dengan perkembangan politik, dengan mengikuti perkembangan sosial dan politik kita. Hancur kita. Kalaulah memang kita meragukan, tidak usah hadir, tidak usah terlibat, kita jaga diri. Capai amal yang kita lakukan hanya menghancurkan dalam waktu yang sekejap. Tapi hamba Allah yang berbahagia, Rasulullah SAW telah memberikan contoh politik. Suatu ketika pada zaman Rasulullah, salah satu kegiatan yang dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW, setiap pagi Bangbenok Rasulullah menggiling gandum dengan jaro-jaro, dipegang ke istilah tanya sebagai bubur atau kanji. Dia tulang sampai-sampai ke ulu Yahudi yang bukan, yang setiap saat kagepreh bakso kota Madinah. Bambungah Rasulullah diajak makanan ke Yahudi yang bukan. Yahudi yang bukannya pun setiap saat selalu menjelek-jelekkan Rasulullah.
Banyak jauh makanan oleh Rasulullah lupa jauh. Tapi itu peringatkan juga kalau tanda. Hai saudara Lord, wahai saudaraku, kamu jangan dekati Muhammad ya. Sebab jangan dengan Muhammad, wadahnya kan bingung. Jangan dekati Muhammad. Muhammad itu pembohong. Dia penyihir yang besar. Dia ingin menghancurkan agama nenek moyang kita. Jangan dekati dia ya. Tapi Rasulullah tetap ujuk makanan. Setiap saat pagi dia ingat. Setelah Rasulullah SAW wafat, Sayyidina Abu Bakar, salah seorang sahabat Rasulullah, datang kepada Siti Aisyah. Yang Siti Aisyah istri Rasulullah dan anak Sayyidina Abu Bakar. Wahai Umar Amirul Mukminin, wahai Ummul Mukminin, wahai Siti Aisyah, bagaimana sunnah Rasulullah yang dalam ayat lakukan? Dijawab oleh Siti Aisyah, wahai ayahanda, madamna perbuatan sunnah yang dilakukan oleh Rasulullah yang anda ayahanda kalau melakukan. Wahai Siti Aisyah, salah siapa merupakan Rasulullah setiap pagi dia jago kepada Yahudi yang bukan yang ada brand pas suruh kota Madinah. Oh, yang benar wahai Siti Aisyah, siapkan lo nak kamu lakukan. Dipegang oleh sahabat-sahabat yang optimumnya, kemudian dilanjutkan oleh Sayyidina Abu Bakar. Waktu dia dulu mungkin ada sedikit perbezaan. Dikatakan oleh orang Yahudi, sang orangnya agak beda baju. Itu yang orang yang biasa. Sayyidina Abu Bakar dijawab sama ji, hanya agak terasa kasar baju. Karena Rasulullah Sayyidina Abu Bakar mungkin hanya kadar pada tuan Rasulullah buat hubungan. Juga disampaikan, wahai sahabatku, jangan kamu dekati Muhammad ya. Muhammad itu pembohong, dia pendusta. Tapi dipegang dalam oleh Yahudi. Memang ada beda. Kata-kata kaum baru, kaum biasa. Sayyidina Abu Bakar berpegang, wahai saudaraku, bahwa yang selama ini memberikan makanan kepada saudara, beliau sudah wafat. Ditanya siapa dia? Itulah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai sahabatku, pegang daun Yahudi, berarti yang jauh makanan beliau selamanya seperti Muhammad. Ya, Masya Allah, memang luar biasa di akhlak beliau. Saya selalu menjelek-jelekkannya di depannya dan kepada dirinya, tapi dia tidak pernah membalas. Memang luar biasa. Ini siapa juga? Ini sahabatnya. Wahai sahabat Muhammad, saksikan olehmu pada hari ini saya mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini Allah yang berbahagia. Contoh di antara banyak contoh-contoh yang lain bagaimana Rasulullah berpolitik. Bukan dalam arti berpolitik kita menghancurkan hubungan silaturahmi, tidak. Islam tidak demikian. Maka dalam kehidupan berpolitik di negara tidak disebut ada visi dan misi. Kalau seandainya nanti ini yang misalnya partai ini yang benar, ini kami akan buat, ini kami akan buat, ini akan kami buat. Kalau partai lain juga menyampaikan ini akan buat. Sampai katanya kayak sampai dia pegang bot belum. Kita yang bot belum jaga. Kalau istilah kampung masyarakat ada kampung baik yang pergi nak diundang lo, kita diundang lo ini orang lo, punya tak ada kita bawa ada pula pada lagi nyo dan pegang ada diundang. Anak punya aku lagi ada diundang saja. Tu punya urusan ada saja nyo ada. Apa yang berbahagia itu sering ya. Kalau bahasa lain, bahasa yang tidak, rumput tetangga itu lebih hijau, bagus. Maka kalau rumput tetangga rumah mantap, hanya kita tengok sama-sama kita cocok. Ini hamba Allah yang berbahagia untuk kita menenangkan kita dalam perjalanan kehidupan sosial masyarakat.
sehingga masyarakat hidup tenang. Kenapa tidak? Ini kita lihat, saya membaca di Aceh Barat ini mau ada pemilihan kecil secara langsung. Saya juga di kampung kami juga, dan ya, saya sudah sampaikan bahwa yang dalam masyarakat bukannya, yang menang juga bukannya. Ini hamba, ini maaf kalau menang kampung kita juga ya, tapi kampung lemah. Tapi hanya dalam dulu. Bila nanti dalam macam PNI. Allah yang berbahagia. Kenapa Allah Subhanahu wa taala melarang wala yaqta wa'budu fa'dal, dan janganlah sebahagian kamu mengunjing sebahagian yang lain, sebab saudara kita. Tidaklah sempurna iman seseorang, kata Rasulullah, sebelum dia mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Kalaulah kita mengatakan kepada istri orang, bagaimana kalau orang menceritakan istri kita? Ingat, istri orang itu adalah perempuan, mama kita ini perempuan. Baik galak-galak apa? Memang runyong lagi ni. Sedih kita tengok mak kita obat. Seandainya hurunyo kamu doa sebetul-betul tanya ke uji, hai kebalah kalau dia sama terkecilkan pada sana. Oleh baca Allahumma fili wal walidayya wa rahman kama rabbayani shaghira, ubit hak pada sana yang tahu. Tapi walaupun ubit terus kita lakukan, maka hamba Allah yang berbahagia nanti mengajak pribadi dan kita semua oleh satu bayang memanfaatkan waktu walaupun hanya beberapa detik. Dalam doa kunci, dalam doa di acara yang kami nilai, Allahumma fili wal walidayya rahman kama rabbayani shaghira wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum al ahya'i minhum wal amwat walaupun kami nilai. Contoh padu minat kita memanfaatkan waktu. Tang-tang ini untuk sembahyang lagi hanam putih beli. Maka pegang apa pegang bagakan. Fantasiru fil ardi yubtaghi Allah. Kemudian makna. Tempat mencari karunia Allah, artinya jangan buang-buang waktu dengan hal-hal yang tidak baik. Jangan mencari rezeki pada hal-hal yang dilarang oleh Allah. Masih banyak rezeki yang Allah berikan yang mudah dan halal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, kullu muslim alal muslim haramun damuhu wala wa malahu wa ilmuhu. Setiap muslim terhadap muslimnya itu adalah haram darahnya, hartanya dan kehormatannya. Ini hamba Allah. Artinya begitu kita menjaga kepeh saudara muslim juga kepeh kita. Pada saat Allah berikan musibah juga kita ikut merasakan. Pada saat Allah memberikan kebahagiaan kepada saudara lain, kita juga ikut merasakan. Itu saudara. Pantakanlah kita tanya kalau doa baru, alhamdulillah. Nyongkak karena saudara kita itu. Kadang itu di rumah malam sakit cedera berkumpulnya. Apakah yang berbahagia, Allah juga mengingatkan kepada kita, wailul likulli humazatin lumazah. Celakalah bagi setiap orang yang mengumpat dan pencela. Al-Quran surah Al-Humazah pada ayat 1. Allah yang berbahagia, Ibnu Abbas berkata, jikalau engkau tidak hendak menyebut-nyebut cela orang lain, maka cobalah dahulu engkau ingat-ingat dan sebut-sebut cela dirimu sendiri. Seorang hakim pernah berkata, jika engkau tidak dapat mengerjakan 3 hal, maka janganlah engkau kerjakan 3 hal. Jika engkau tidak dapat berbuat baik, maka janganlah engkau berbuat jahat. Nyokkan dia berbuat yang kau jahat. Tapi ini seorang ulama mengingatkan, jika engkau tidak bisa berbuat kebaikan, maka janganlah kamu berbuat kejahatan. Jika engkau tidak dapat berguna kepada manusia, maka janganlah engkau kejam kepada mereka. Hana kata pujuk, itu baiklah kacau haji. Dia hana kata pujuk, kacau lah haji. Haji tempat tu pakai rezeki. Nak bertuan jadi buat apa itu kita nak nabi baju.
Tapi benar fikir kan hanya mampu bantu, tapi kan dengan tenaga waktu kurang dan pun gemeng bantuan. Kalau ia hanya punah dijuk punya ada Allah. Tapi hanya mampu bantu orang. Punya pikiran karena apa orang lain itu tenaga apa? Kita tak boleh. Nyo jangan rumah, ia tekniknya mampu, tapi tenaga aja membantu. Benar. Jika engkau tidak dapat berpuasa, maka janganlah engkau makan daging manusia. Puasa sunat, puasa dia apa wajib manazila, kepada belum daging manusia yang sudah mati. Siapa yang makan daging saudaranya yang sudah mati, itulah orang yang selalu nipak, orang yang selalu memuji. Hamba Allah yang berbahagia. Ini bagaimana kita mampu memilah-milah. Jangan sekali-kali kita meniru yang keliru. Apabila kita aduk masalah kumpul hai kita perbaiki pembicaraan awaknya lagi di mana. Maka dengar nyo pegang kedai, nyo ayah awal bersyukur hanya ya. Baik sampai gak pegang, pegang amalan dia juga hilang. Ini hamba Allah yang berbahagia. Bagaimana kita dalam rangka sama-sama mencari ridha Allah. Sebab Allah berkata bahawa ketentuan Allah itu tidak bisa kita ubah. Tapi ketentuan Allah itu hanya mampu kita berdoa kepada Allah. Kalaulah memang kita berdoa, ya Allah, berilah pemimpin yang baik kepada kami, ya Allah. Ya Allah, berikan pemimpin kepada kami yang bisa mendekatkan kami kepada jalan-Mu, ya Allah. Orang yang mampu memberi petunjuk kepadamu, ya Allah. Doa jamaah macam. Baiklah ya Allah, menang ke Muslim Pak yang ke baik menang. Pak menang disewa, yang menang anak jantung. Ya Allah, berikan pemimpin yang baik kepada kami yang dapat menyelamatkan kami dunia dan akhirat. Kenapa? Dalam pemilihan apa saja ini dikatakan bahwa Allah nyo karena ketentuan. Coba nanti sama-sama kita melihat dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 26. Nyo kecil digabung nyo karena cuma perehwatai tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Ya Allah yang Maha Kerajaan. Dalam ayat ini kesimpulannya Allah lah yang memberi kekuasaan kepada siapapun yang Allah kehendaki. Dan Allah juga yang mencabut kekuasaan dari orang-orang yang Allah kehendaki. Artinya di kampung kita pemimpin kita sudah ada. Cuman hanya tunggu waktu. Karena dalam ketentuan Allah. Maka jangan kita menjelek-jelekkan yang lain karena yang naik ini maaf yang menyimpang dikit, yang jalan masyarakat katanya dan maka kubur pun makhluk Allah ciptaan Allah ini nak pegah kat ayat ni makhluk Allah ciptaan Allah, tak pegah ketentuannya makhluk Allah, sama dengan membicarakan keburukan Allah. Ini hamba Allah yang berbahagia. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua agar kita mampu memilah dan memilih adalah dalam rangka mencari kebahagiaan hidup dunia dan akhirat, dan kita mohon kepada Allah agar Allah memberikan pemimpin yang dapat menyelamatkan kami dunia dan akhirat, yang dapat mengarahkan dan membangun desa kami yang menjadi desa Taibatul Aqwa Kabul Kafur untuk mendapat tempatnya mendapat ridha Allah. Apabila suatu tempat mendapat ridha Allah, maka tunggulah keberkatan dari langit Allah turunkan dan keberkahan dari bumi yang Allah keluarkan, sehingga hiduplah makmur kita dalam ridha Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk kepada kita semua dan menyelamatkan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah.
Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' bi yadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dhikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni 'ibadatik. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni 'ibadatik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibadallah wa la